Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Maulana. Saya bersekolah di SMP Islam Terbatu Baitur Rahman Kunto. Saya akan membawa dongeng yang berjudul Bunga Jirak dan Bunga Terung. Tersebutlah di tanah Kalimantan dua orang gadis yang bersahabat, bunga jirak dan bunga terung namanya. Siang malam mereka seperti tidak pernah berpisah. Di mana ada bunga jirak, di situ pasti ada bunga terung. Kadang-kadang bunga jirak berada di rumah bunga terung, begitu juga sebaliknya. Pada suatu hari mereka berdua berniat untuk menangkap ikan di sungai. Maka disiapkanlah alat-alat seperti tanduk dan sauk untuk menangkap ikan, bakul untuk menyimpan ikan, lading atau yang biasa kita kenal sebagai pisau, dan serudung untuk menutup kepala. Setelah persiapan lengkap, maka berangkatlah dua si kawan ini menuju sungai. Di tengah perjalanan, bunga jirak merasa sauknya ketinggalan. Saukku ketinggalan. Tunggulah di sini, aku akan mengambilnya, katanya kepada bunga terung. Maka berlarilah bunga jirak kembali ke rumahnya. Saat itu ibunya ada di rumah. Maka bunga jirak memanggilnya dari halaman. Ia meminta ibunya untuk melemparkan sauknya yang tertinggal tadi. Ibunya yang mendengarnya segera melemparkan sauk itu ke bawah. Set, gagang sauk itu secara tidak sengaja mengenai dada bunga jirak yang tak menduganya. Bunga jirak menjerit, kemudian terjatuh dan kepalanya mengenai batang kayu yang tergeletak di tanah. Ibunya yang mendengar jeritan itu terkejut, lalu turun dan menemukan anaknya telah tergeletak di tanah. Dia mengira anaknya telah meninggal dunia. Ia berteriak histeris sehingga gemparlah seisi kampung. Jenazah bunga jirak diangkat ke dalam rumah. Saat itu bunga jirak telah meninggal, tetapi jiwanya masih hidup. Bunga jirak berjalan menuju tempat bunga terung menunggu. Mereka meneruskan pergi perjalanan menantu. Tetapi anehnya, seharian mereka menantu, tidak ada seekor ikan pun yang mereka peroleh. Hari sudah sore, mereka pun pulang dengan kecewa. Bunga terung berjalan di depan. Sepanjang jalan, bunga terung menyampaikan kekesalannya tentang kegagalan mereka hari ini. Tetapi bunga jirak sama sekali tidak menyambutnya. Mereka sudah mendekati kampung. Dari jauh terdengar bunyi gong 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 sebagai pertanda ada orang meninggal. Siapa yang meninggal itu? Tanya bunga terung. Tidak ada sahutan. Bunga terung mempercepat langkahnya ingin mengetahui siapa yang meninggal itu. Tidak memang tetapi ternyata bunga jirak sudah tidak ada. Bunga terung bergegas menuju sumber tangisan. Saat mendengar suara tangisan itu dari rumah bunga jirak, bunga terung semakin mempercepat langkahnya. Ia berteriak menanyakan, apa yang sudah terjadi? Bunga jirak meninggal terkena sauk oleh ibunya sendiri. Itulah jawaban orang-orang. Bunga terung tak dapat menahan tangisnya. Ia mengikik nyaring, menangis hingga meratapi menyesali kematian sahabatnya itu. Terbayang kembali perjalanannya sewaktu menanggung bersama bunga jirak. Berarti hanya bayangan bunga jirak yang menyertainya. Pantas mereka sama sekali tidak memperoleh ikan. Bunga terung terus menangis karena sedihnya. Sementara itu, jiwa bunga jirak berjalan ke petualangan dan ke tujuannya. Ia berjalan di bawah panas yang teramat terik
Di depannya terlihat satu panel puas menatapkan langit di dalam jalan. Sesaat bunga jirak melihat suatu batas bagaikan garis melintang di depannya. Di situ ada sebuah rumah besar dan seorang wanita tua nampak duduk di depan pintu rumahnya. Karena lelah dan hausnya, bunga jirak memanggil wanita tua itu. Nenek, bolehkah aku singgah meminta minum? Aku sangat haus dan lelah. Nenek itu menjawab, "Bos, padi jangan makan ayam." Kembali bunga jirak memanggil, "Nenek, bolehkah aku singgah dan meminta minum?" Nenek itu menjawab, "Bos, daun nangka jangan makan kambing." Kembali bunga jirak memohon, "Nenek, bolehkah aku singgah dan minta minum? Aku sangat haus dan lelah. Bolehkah aku singgah dan minta minum?" Nenek itu menjawab, "Bos, tikus jangan makan kucing." Aneh sekali jawaban nenek itu. Bunga jirak. "Aku singgah saja, walaupun tidak diizinkan." Bunga jirak pun naik ke rumah itu. Di depan nenek itu, ia kembali berkata, "Nenek, aku sangat lelah dan haus. Berilah aku minum, Nek. Izinkan aku beristirahat." Nenek tua itu mengangkat wajahnya lalu berkata, "Wahai cucu bunga jirak, kembalilah cepat. Jangan naik ke sini. Tempat ini tidak boleh disinggahi orang-orang yang belum ditentukan pemilik rumah ini. Cepatlah kembali bunga jirak sebelum pemilik rumah ini datang." "Tidak, Nenek. Aku sangat lelah dan haus. Aku sudah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan hingga sampai sini. Bagaimana aku dapat kembali? Sedangkan jalan yang kutempuh sudah tidak ingat lagi arahnya." "Tidak, bunga jirak. Engkau belum dipanggil dan ditentukan harus ke sini. Orang tuamu dan temanmu sangat mengharapkanmu kembali. Pulanglah bunga jirak, berjalanlah sesuai arah datangmu." Kata nenek itu tegas. Bunga jirak termangu-mangu lalu turun dan melangkahkan kakinya untuk kembali. Semakin lama, semakin dekat juga arah yang dituju dan tangisan bunga turun terdengar olehnya. Tak lama kemudian, jenazah bunga jirak menggeliat dan bergerak. Mata semua orang yang ada di situ terbelalak melihat kejadiannya. Bunga jirak membuka matanya dan meminta minum. Ia diberi minum, kemudian duduk. Bunga terus amat gembira karena sahabatnya hidup kembali. Persahabatan mereka pun